kayak pacar lu 3, 5, lu pakai susuk kan? Kok lu bisa pacarnya banyak? Terus aku lari, tiba-tiba di ujung mataku ada kayak bayangan putih-putih. Kayak cepet banget lari ke arah yang sebaliknya yang aku lari. Riset gitu. Apa ya, aku lupa. Iya. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, kita dari cast film Susuk Kutukan Kecantikan. Saya Ersya berperan sebagai Ayu. Saya Jordi berperan sebagai Arman. Saya Hana berperan sebagai Laras. Saya Kan berperan sebagai Prasetyo. Dan saya Lang sebagai Seno. Film ini sesuai dengan judulnya, Susuk Kutukan Kecantikan. Berarti akan ada soal susuk, bagaimana caranya orang itu bisa pakai susuk, terus bahayanya pakai susuk, Betul. terus bagaimana caranya bebas dari kutukan susuk. Betul. Intinya bagaimana efek susuk terhadap orang yang menggunakan dan Sekitar. efek kepada orang-orang di sekitar. Jadi pokoknya film ini tentang susu. Betul. Pokoknya susuk. Suka sekali. Kalau aku awalnya nganggap susuk itu tuh kayak buat bahan bercandaan Mitos aja nih, gitu, gitu ya. mitos yang kayak Makan makan sate sate dilepas gitu. Oh berarti lu pakai susuk ya? Terus kayak pacar lu 3, 5, lu pakai susuk kan? Kok lu bisa pacarnya banyak gitu? Kok aku dejavu ya? Kamu pakai susuk berarti ya? Soalnya ciri-cirinya. Susuk itu ya pastinya kalau dulu udah pernah dengar dan udah lumayan dekat dengan hal-hal yang mystical, tapi bukan susuk specifically susuk gitu. Tapi setelah film ini jadi setelah riset dan lain-lain, Ya ditemukan dengan bukti-bukti kayaknya gitu emang kan. bener sih ada susuk. Iya, susuk Israel. Biasanya kayak gitu sih, kita mengidentifikasi gitu kan, kayak kok lu mau sih sama dia? Jangan-jangan lu kena susuknya dia kali gitu. Terus liatin dia pakai makannya pakai satenya gimana, diginiin apa gituin. Biasanya kan kita dengar seperti itu kan. Mungkin yang punya mantan kurang gitu. Gue bisa ya suka sama dia dulu gitu. Jangan. Mantan lo. Iya, jadi aku main ke kampung orang tuaku, di kampung gitulah pesisir pantai. Dia cerita waktu itu, aku tuh pakai susuk gitu di alat vitalnya karena katanya bisa melayani banyak laki-laki dalam satu malam dan itu kan income-nya jadi lebih banyak kan. Gitu. Jadi itu aku juga kaget sih karena aku pikir mungkin susuk itu kayak di muka atau di bagian tubuh yang lain, tapi dia lebih fokusnya investnya itu di situ, di alat vital itu gitu karena kayak mungkin bodo amat lah, muka juga gak penting-penting banget, yang penting kan itu kan gitu. Tapi setelah main jadi Prasetyo, kemudian aku riset juga tentang apa itu susuk, terus tanya temanku, lihat video di YouTube, di internet kayak gitu-gitu, jadi masuk akal karena itu memang nggak kerja benda material sepenuhnya, tapi ada apa namanya supporting dari makhluk-makhluk yang lain sebenarnya kayak itu, karena itu persoalan energi kan gitu. Wow, kelilingin aja teman-teman kalian dengan orang-orang yang berkarisma. Tapi bener loh, Energi nular, bener. karena energi nular betul. Kalau kita berkarisma, kita bisa gampang nyerap karisma-karisma dari orang-orang ini gitu. Aku inget dulu ada mbak-mbak, dia pakai jilbab, dia ngasih kayak kelas gitu di SMA kita. Mohon maaf, mbaknya tuh nggak cantik. Tapi ketika dia presentasi, communication skillnya dia tuh kayak yang bener gila. Nih kakak ini pintar banget. Nggak tahu kenapa, aku jadi kayak tertarik banget sama mbak itu gitu. Padahal secara fisik sebenarnya kayak bukan tipe aku gitu. Tapi kayak pengen ngelihat dia terus, kayak pengen ngedengerin dia terus. Nah jadi dari situ aku baru ternyata yang buat orang jadi berkarisma tuh menurutku yang aku percaya sampai sekarang tuh kemampuan komunikasinya. Itu sih. Orang yang pakai susuk itu tuh insecure. Tuh anugerah yang dikasih dari Tuhan tuh dia ngerasa nggak cukup, ngerasa kayak kurang segala macam. Jadi cantik atau ganteng tanpa pakai susuk mungkin self acceptance dulu gitu, kayak menerima kalau ya ini udah rejeki nih dari Tuhan buat gua. Bisa juga dengan self love kali ya, dengan kita mencintai diri, otomatis kita juga memberikan memancarkan cinta yang Betul. besar kepada orang-orang di sekitar Bener. kita, dan itu bisa Positif menjadi banget. aura.
Dulu pernah banget, terutama masih mungkin masa remaja, kayak Mas kan tadi ceritanya itu kayak karena mungkin secara karakter juga masih belum kuat kali ya. Tapi semakin dewasa akhirnya semakin bisa nerima diri, semakin bisa mencintai diri sampai akhirnya ada orang ngomong apapun aku udah gak berpengaruh. Because I know myself kan. Sama sih jawabannya kurang lebih kayak dulu sempat ada di fase insecure. Dan memang karena belum kenal sama diri sendiri sih, kayak belum tahu kekuatan diri sendiri di mana, kekurangan diri sendiri di mana. Dan kalau emang udah di tahap kita nerima kekurangan diri sendiri dan kelebihan diri sendiri, itu baru bisa dibilang, oh ya I know myself. Jadi orang ngomong apa ya gue tahu value gue gitu. Menurutku itu hal-hal yang normal untuk semua orang punya, aku rasa. Cuman yang masalahnya tinggal cara kita nanganinnya gimana gitu, dan untuk nerima itu tuh kayak gimana gitu prosesnya. Gitu, sama cari distraksi mungkin ya. Tantangan terbesarnya pastinya jam yang terbalik. Kita syuting dari jam 6 sore ke jam 6 pagi lagi, itu untuk ngebiasain jam tidurnya itu juga agak sulit. Selain itu juga dalam film horor kan emosi yang dipakai besar-besar ya. Grande. Banget dan teknis banget, itu juga jadi satu tantangan yang lumayan di dalam film horor. Kalau aku struggle menjaga kesehatan. Karena selama syuting aku sempat sakit. Suara aku hilang-hilangan kalau nggak salah. Lupa sih. Sampai aku harus gadoin kencur gitu langsung. Makan, iya betul. Iya. Karena suara aku hilang. Suara aku hilang dan karena jam tidur yang nggak teratur dan kebalik, jadi susah kan buat back to normal lagi dan buat fit lagi. Aku tuh orangnya gampang kedinginan. Jadi ada lah scene yang pakai darah-darah kayak gitu, yang harus basah pakai darah kayak gitu kan. Dan yang paling gak nyaman adalah ketika darah itu udah mulai masuk ke hidung, ke mata itu, perihnya minta ampun. Selain itu juga pakai sling-sling yang harus diulang-ulang, kebanting meja, terus kakiku bengkak gitu-gitu. Apalagi lokasi kita itu adalah suatu tempat di Jogja gitu. Itu terkenal untuk tempat apa ya, aku lupa. Iya. Betul, nggak tahu. Aku baru tahu. Ini baru gue kasih tahu. Ya ada beberapa kali lah aku pulang-pulang tuh pasti demam segala macem. Kok diem-diem aja? Ya, tapi emang benar sih selesai syuting harus mandi bersih. Mandi garam bahkan. Mandi garam bahkan. Kita beli garam Kita tuh beli semua garam. Itu dia. untuk netralin. Aku karena- enggak lagi. Aku beli sih. Kalau aku dulu pernah main drama di sekolah. Nah kebetulan di aula sekolah tuh lumayan creepy gitu vibes-nya. Kan ini panggungnya nih. Nah ke backstage, terus aku harus muncul di sisi satunya. Karena emang harus buru-buru muncul lagi, aku lari dari sisi sini ke sisi situ. Nah di sebelah sini, sebelah kanan itu ada ruangan, kayak ruangan kostum gitu. Yang kosong pada saat itu. Terus aku lari, tiba-tiba di ujung mataku ada kayak bayangan putih-putih. Kayak cepet banget lari ke arah yang sebaliknya yang aku lari. Set gitu. Karena aku penasaran, aku mundur lagi. Aku ngecek, aku kira ada orang. Ternyata nggak ada siapa-siapa di ruangan itu. Terus aku ngecek ke sisi arah lari dia, tembok. Jadi aku ada syuting di Jogja, gedung teater tua gitu lah apa ya. Satu proyek kita, awal proyek film kita. Nah, kita lagi ngumpul nih kayak gini nih. Kayak melingkar gini pemain. Tiba-tiba ada salah satu pemain yang video call anaknya. Halo ibu, iya sabar ya. Ini ada kakak ini ada gini-gini. Dikasih tahu kan semua. Terus ada anak itu kayak, ibu itu yang di samping ibu siapa? Terus kayak, ah? Samping ibu nggak ada. Itu yang perempuan di pojok. Gitu kan kayak. Di detik itu juga kita semua wah langsung lari kecuali si pemain satunya kayak nak jangan bercanda, beneran ibu itu siapa gitu. Jadi ternyata ada yang di belakang si ibu itu. Jadi kayak waduh gedung tua nih berarti. Ceritanya sebenarnya belum lama, sekitar berapa bulan yang lalu gitu. Bohong ya. Oh setelah syuting film ini banget. Iya. Setelah banget. Jadi Ikut aku baru jangan. apa? Ikut dari lokasi. Ternyata bukan. Aku belum lama pindah ke satu rumah. Dia tuh rumah Belanda, heritage gitu. Emang nggak boleh nggak boleh ubah bangunannya ya. Terus emang masih rumah Belanda. Cuman tuh emang bersih, rumahnya bersih segala macam kejaga. Terus habis itu anak-anak yang udah tinggal di sana tuh cerita. Jadi kontrakan aku dan teman-teman beberapa kontrak di situ. Terus mereka bilang ini tuh
ada si noni-noni gitulah, noni-noni Belanda segala macam. Mereka kasih tahu wujud fisiknya kayak gini. Udah, terus habis itu aku kan suka menghiraukan hal-hal seperti itulah, berusaha cuek gitu, makin dipikirin makin ini, ntar makin nongol. Nah terus akhirnya aku tidur, itu hari seminggu pertama aku tidur di hari ke-7. Terus pas waktu itu ada temanku yang nginep di kamarku juga. Terus katanya kata dia aku kebangun gini, duduk, terus aku megang tanganku, aku bilang sakit, tapi sambil teriak, bener-bener sambil teriak kenceng banget sakit. Makanya temanku kebangun, sakit. Terus aku sadar aku kebangun karena aku ngeludah ke atas. Jadi aku lagi tidur gini, terus aku udah, tapi ludahnya banyak, bener-bener kenceng. Terus aku langsung kebangun, gue ngeludah nih. Terus aku inget, anjir aku habis mimpi aneh-aneh sama satu cewek ini, dan deskripsinya mirip sama yang dideskripsiin sama anak-anak. Terus akhirnya aku kamar mandi, aku ke toilet, aku mimpi basah. Terus aku mikir aja, oh my god, jangan-jangan gue diperkosa jin apa ya? Makanya aku mulai dari situ, aku mulai rutin untuk doa sebelum tidur sih. Oh my god. Itu baru banget kejadian asli. Tapi enak kan? Oke Sobat 21, itu dia chit-chat kita bareng-bareng soal film horor. Jangan lupa nonton film Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus 2023 di Cinema 21. Iya kan? Betul. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.